Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, jamaah sekalian yang insyaallah taala semua dalam lindungan dan taufik serta inayah dari Allah Azza wa Jalla. Pada malam hari ini kita kembali akan meneruskan atau melanjutkan pembahasan yang ada di dalam Kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmati beliau. Kita masih di dalam bab atau poin tentang minasyirki ayastagitha bi ghairillahi aw yad'uwa ghairahu. Termasuk dari kesyirikan seseorang beristighatsah kepada selain Allah dan juga berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini adalah poin yang ke-13 yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fi kitabihi At-Tauhid. Kamis pekan yang lalu kita terhenti di dalam membacakan penjelasan atau keterangan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang kesyirikan, atau lebih tepatnya macam-macam dari kesyirikan yang dibawakan di sini dalam syarahnya, yaitu Fathul Majid. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan tentang kesyirikan, wa min anwa'ihi ay asyirku talabul hawaij minal mauta wal istighatsah bihim wa tawajjuh ilaihim wa hadha aslu syirkil alam fa innal maita qad inqata'a amalu wa la yamliku li nafsi naf'an wa la darra falan amman istaghatha bihi aw sa'alahu an yashfa'alahu ila Allah. Wa hadha min jahlihi bisyafi' wal masyfu' indah. Al-Imam Ibnu Qayyim beliau berkata, yakni dalam kitabnya Madarijus Salikin, di antara macam-macam dari kesyirikan. Ketemu? Ada situ? Di antara macam-macam kesyirikan yaitu talabul hawaij minal mauta, memohon atau meminta agar keperluan-keperluan kita
kebutuhan-kebutuhan kita dipenuhi oleh orang yang sudah mati. Ini termasuk dari kesyirikan adalah ketika kita meminta keperluan-keperluan kita, hajat-hajat kita kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ya, biasanya ini adalah orang yang dianggap sebagai wali, ya, orang yang dianggap sebagai orang soleh dan seterusnya. Ini termasuk dari kesyirikan, meminta kepada orang yang sudah mati. Maka ini tidak diperbolehkan, baik dia wali atau yang selain dari wali, baik dia orang soleh atau yang selain orang soleh, maka nggak boleh kita untuk meminta keperluan kita dipenuhi oleh mereka. Wal istighatsatu bihim wa tawajjuh ilaihim. Termasuk dari kesyirikan juga adalah beristighatsah kepada mayit atau orang yang sudah mati. Juga termasuk kesyirikan menurut penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim, yaitu beristighatsah kepada orang yang sudah wafat, sudah mati. Wa tawajjuh ilaihim, dan senantiasa menggantungkan hati kita kepada mereka. Terpautnya hati kita kepada mayit, enggak boleh ya. Sedikit-sedikit ke kubur orang soleh, sedikit-sedikit ke kuburan wali gitu misalkan. Ini tidak diperbolehkan. Sedikit-sedikit meminta kepada kuburan wali dan seterusnya, ini enggak boleh dalam Islam. Bahkan ini termasuk dari kesyirikan diantaranya. Wa hadza asrul syirkil alam. Ini yaitu meminta keperluan-keperluan kita kepada mayit adalah inti dari kesyirikan alam semesta ini. Ini adalah inti dari kesyirikan yang terjadi di muka bumi. Yaitu beristighatsah kepada mereka, orang yang sudah mati. Kemudian kecanduan kepada mereka. Wa hadza aslu syirkil alam. Fa inal mayyita qad inqata 'amalu. Karena sesungguhnya mayit itu telah hilang atau telah putus ya. Sesungguhnya orang yang sudah meninggal dunia sudah putus amalannya. Dan dia tidak bisa memberikan manfaat ya dan mudarat kepada dirinya atau orang lain. Hakikat dari mayit bahwasanya amalnya sudah putus, sudah berhenti. Kecuali yang disebutkan dalam hadis sedekahun jariyah. Kecuali sedekah jariyahnya tetap mengalir. Kemudian awaladin salih yad'ulah aw ilmun yuntafa'u bih. Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu ila thalatha. Apabila manusia mati, terputuslah amalannya kecuali 3, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Pertama, sedekah jariyah, sedekah yang jariyah, sedekah yang terus pahalanya mengalir. Ya, dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain, di antara sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir adalah membuat sumur, kemudian bersedekahkan mushaf Al-Quran di masjid-masjid atau di tempat-tempat yang di sana berkumpul kaum muslimin untuk membaca, itu juga bisa mengalir pahalanya. Kalau kita punya keluasan rezeki, kita beli Al-Quran, kita sumbangkan ke masjid-masjid, bisa juga itu. Kemudian diantaranya juga membangun jembatan, Waalaikumsalam, yang dengannya orang-orang menggunakan fasilitas tersebut maka akan mendapatkan pahalanya. Sedekah jariyah akan terus mengalir walaupun orangnya sudah mati, walaupun orang sudah meninggal. Kemudian yang kedua, wa ilmun yuntafa'u bih. Yang kedua adalah ilmu yang diajarkan kepada manusia. Ini terus mengalir, terus berjalan walaupun orangnya sudah meninggal, sudah mati. Ketika kita memiliki ilmu, kita ajarkan dan orang lain mengerjakan apa yang kita ajarkan, maka pahalanya tetap mengalir kepada orang yang mengajarkan tersebut walaupun dia sudah wafat. Itu. Yang ketiga akan terus berjalan amalnya adalah awaladun salih yad'ulah. Ketika anaknya mendoakan, maka bisa sampai kepada
orang tuanya. Adapun selain dari itu, maka setelah terputus lagi amalannya, orang yang mati sudah selesai, nggak bisa sholat, nggak bisa sedekah, dan yang lainnya. Nah, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, orang sesungguhnya mayit telah putus amalannya, tidak bisa memberikan manfaat bagi dirinya dan juga mudarat, tidak bisa memberikan manfaat bagi dirinya dan juga orang lain, tidak bisa memberikan mudarat bagi dirinya dan orang lain. Fadlan amman istaghatha bihi aw sa'alahu, apatah lagi mayat tersebut jelas akan tidak bisa mengabulkan istighothahnya orang-orang yang meminta kepadanya, atau mayat tersebut tidak bisa memberikan syafaat bagi orang yang meminta kepada dia karena sudah meninggal, sudah mati. Wa hadza min jahlihi bisyafi' wal masyfu' indahu. Ini adalah sisi kejahilan orang-orang yang meminta syafaat atau istighosa kepada orang yang sudah mati. Akan datang pembahasan dalam bab syafaat. Al-Hafidz Muhammad bin Abdul Hadi, beliau menjelaskan juga tentang macam-macam dari kesyirikan. Innal mubalaghah fi ta'dhimihi ay ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wajibah. In urida biha al-mubalaghah bihasbi ma yarahu kullu ahadin ta'dhiman hatta al-hajj ila qabri wasujud lahu wa tawaf bihi wa taqada annahu ya'lamul ghaiba wa annahu yu'ti wa yamna wa yamlik liman istaghatha bihi min dunillahi ad-durru wan nafu wa innahu yaqdi hawaijus sa'ilin wa yafraju kurabatil makrubin wa annahu yashfa'u fi man yasha'u wa yadkhulul jannata man yasha'u fada'wa wujubul mubalaghah fi hadha ta'zim mubalaghah fi syirk. Al-Imam Al-Hafidz Muhammad bin Abdul Hadi dalam bantahannya terhadap As-Subki, ketika Al-Imam Subki mengatakan sesungguhnya berlebih-lebihan di dalam memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang wajib. Ini adalah ungkapan yang dibantah gitu. Ketika ada seorang ulama bernama As-Subki, atau ada seorang yang bernama As-Subki mengatakan sesungguhnya berlebih-lebihan di dalam mengagungkan Rasul adalah hal yang wajib. Lalu dibantah oleh Muhammad bin Abdul Hadi. Kata beliau, kalau yang diinginkan oleh As-Subki mubalaghah, berlebih-lebihan, bihasbi ma yarahu kullu hadin ta'ziman, yang dimaksud, kalau yang dimaksud berlebih-lebihan di sini adalah tergantung sesuai selera orang yang ingin mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan kalau yang dimaksud berlebihan di sini di dalam mengagungkan Nabi adalah sesuai selera masing-masing gitu. Sesuai selera masing-masing, sampai ada sebagian mereka berhaji di kuburan Rasul gitu, sampai mendorong mereka untuk sujud ya di makam Rasulullah, atau tawaf di makam Rasulullah, atau sampai meyakini Nabi Muhammad mengetahui hal yang gaib. Kalau sampai seperti itu orang ya berlebih-lebihan kepada Rasulullah SAW, mencintai atau memuliakan, mengagungkan. Namun sampai seperti yang tadi kita sebutkan, wa annahu yu'ti wa yamna, sehingga membuat seseorang meyakini beliau sallallahu alaihi wasallam adalah yang memberi dan yang menahan gitu. Wa yamlik liman istaghatha bihi min dunillah ad-dur wa naf, dan juga beliau bisa memberikan kepada orang-orang yang beristighotsah kepadanya selain dari Allah manfaat dan madarat, atau sampai orang meyakini Rasulullah bisa mengabulkan permintaan-permintaan dan menghilangkan segala kesulitan-kesulitan orang-orang yang sedang susah, atau sampai meyakini melebihkannya dia atau mubalaghahnya dia dalam mencintai, sampai meyakini beliau bisa memberikan syafaat bagi siapa saja yang beliau kehendaki,
dan beliau bisa masukkan seseorang ke dalam surga bagi siapa yang Rasul kehendaki, maka yang seperti ini adalah mubalaghah fi syirk, termasuk di dalam mengagungkan beliau, tapi ranahnya ranah kesyirikan. Ya, kalau kita mengagungkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai seperti ini, sampai kita tawaf di kuburannya, kemudian meminta kepada Nabi, kemudian meminta syafaat kepada beliau dan meyakini beliau bisa masukkan orang ke dalam surga, siapa saja yang Rasul kehendaki, dan seterusnya disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Hadi, maka itu adalah mubalaghah, bentuk pengagungan kita kepada Rasul yang syirik, nggak bisa, tidak diperbolehkan. Wa silahun min jumlatid din, dan keyakinan seperti itu bisa membawa seorang keluar dari agama Islam, bisa keluar dari agama Islam. Ini adalah penjelasan para ulama tentang istighotsah yang keliru, atau contoh-contoh orang yang beristighotsah namun syirik. Kemudian dibawakan lagi dalam buku-buku Hanafiyah, ya, dalam buku-buku mazhab Hanafi. Di antara bukunya adalah Al-Fatawa Al-Bazaziyah. Ini adalah buku-buku atau fatwa-fatwa di dalam mazhab Hanafi. Qala ulama'una man qala arwahul masyayikh hadiratun ta'lam yakfur. Berkata para ulama kami, yaitu para ulama yang dimaksud para ulama mazhab Hanafi. Berkata para ulama kami, siapa orang yang mengatakan sesungguhnya arwah-arwah para syekh, arwah-arwah para kiai, arwah-arwah para wali, hadiratun ta'lam, siapa yang mengatakan arwah-arwah tersebut itu hadir, ada bersama kita dan mengetahui hal-hal yang terjadi, yakfur, maka orang tersebut kafir. Ya, ini merupakan warning atau tahdzir dari mazhab Hanafi terhadap berlebih-lebihan kepada orang soleh dan yang lain, sampai meyakini arwah-arwah mereka hidup gitu, hadir bersama kita. Maka orang yang meyakini seperti ini yakfur, kata mazhab tersebut adalah yakfur, kafir, kufur. Qala Syekh Sun'illahi Al-Halabi Al-Hanafi fi kitabi Firat ala man da'a anna lil awliya tasarrufatin fil hayat wa ba'dal mamat ala sabilil karamah. Kemudian dari mazhab Hanafi lagi, dari mazhab, masih dalam mazhab Hanafi, disebutkan dalam sebuah bantahan dari mazhab tersebut bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya para wali itu bisa mengatur, punya andil di dalam mengatur, baik ketika dia hidup atau setelah dia mati, dikarenakan karomah mereka. Jadi ini adalah pernyataan yang akan dibantah. Apa pernyataannya? Bahwasanya para wali itu memiliki kekuasaan dalam pengaturan. Mau hujan di mana misalkan, hujannya ditahan, atau menumbuhkan pohon, atau sebagian ada hikayat atau cerita-cerita disandarkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, bahwasanya beliau bisa memulangkan ruh yang dibawa oleh malaikat maut, walaupun di kisah itu nggak disebut malaikat maut tapi malaikat Israel. Diambil karena dia melihat seorang ibu menangis ketika anaknya meninggal. Kenapa engkau menangis? Anak saya meninggal. Lalu dia meminta kepada malaikat maut untuk mengembalikan ruh anak itu ke jasadnya kembali supaya ibunya ini senang gitu. Ada cerita-cerita yang seperti itu.
Itu kan memiliki andil di dalam pengaturan alam semesta ini. Baik dia ketika hidup walinya, apalagi setelah mati. Dengan dalih bahwasanya itu adalah karomah. Oh, itu karomahnya Syekh Fulan. Bisa hujan susu, kekeringan, terjadilah hujan apa? Hujan susu. Wali Fulan itu. Orang sudah kelaparan, miskin, akhirnya air hujan diganti jadi hujan susu. Saya nggak tahu mereknya, Bebelak atau Denkau, nggak tahu. Atau Elmen juga saya nggak tahu juga itu mereknya apa. Sampai seperti itu, dan itu banyak dibawakan di khutbah-khutbah Jumat. Gitu. Banyak juga itu. Wali-wali bisa mengatur ada jamaahnya sedang terombang-ambing di lautan, lalu tangannya itu menyelamatkan perahunya itu di laut, ada tangannya itu menyelamatkan perahu yang akan tenggelam, tangan wali fulan. Gitu. Itu kisah-kisah yang banyak disampaikan kepada orang-orang awamul muslimin. Itu di antara trik mereka di dalam menjual madhabnya gitu. Ini orang awam ini diajarkan dulu kepada mereka mencintai para wali. Kita bukan melarang orang mencintai orang soleh. Bahkan bab karomah termasuk poin-poin akidah yang dibahas oleh para ulama. Al-Imam Al-Alikai punya kitab Karomatul Aulia, karomahnya para wali. Ya, bukan kita melarang mencintai orang soleh. Yang kita larang adalah berlebihan di dalam mencintai orang-orang soleh, nggak sampai kepada tingkat bertawasulan kepada mereka, bertabaruk mencari berkah kepada mereka, air minumnya, sendalnya, badannya. Dianalogikan para sahabat yang bertabaruk dengan jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ini yang kita ingkari, yang kita tidak setujui. Ya, sampai meyakini para wali bisa begini, begini dan begitu. Dengan bahasa-bahasa itu adalah karomah. Seperti itu cara mereka. Lalu mereka membacakan kisah-kisah tentang kehebatan para wali. Sehingga akan memuncak kepada mereka beristighosah, meminta kepada wali-wali yang sudah meninggal dunia, memiliki makom ini dan makom itu. Akhirnya mereka bertawasul di sisi makam para wali. Inilah yang kita tidak setuju di sana. Adapun mencintai para wali Allah, ini hal yang wajib kita mencintai orang-orang soleh. Bahkan Allah Azza wa Jal dalam hadits qudsi menjelaskan man ada waliyan, siapa yang memusuhi para wali, a'datuhu bil harbi, maka saya umumkan perang pada mereka. Man adali waliyan, siapa yang memusuhi wali, maka saya umumkan peperangan kepada mereka. Ini ada hadis wali, ada tentang hadis wali di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah di antaranya. Ini wajib kita mendudukan wali pada tempatnya. Dan Allah memiliki wali-walinya. Siapa wali Allah? Adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Inna awliya, sesungguhnya para wali oleh Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun walladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut dan cemas pada mereka. Mereka orang yang beriman dan bertakwa. Itulah wali-wali Allah. Tapi yang kita ingkari adalah ketika mereka berlebihan di dalam mencintai orang-orang soleh, itulah. Inilah yang tidak benar. Di antara dari mazhab Hanafi, kita kembali ke kitab. Di antara ulama dari mazhab Hanafi membantah orang-orang yang meyakini sesungguhnya para wali itu memiliki andil dalam alam semesta ini. Baik ketika dia masih hidup walinya,
wa ba'dal mamat, atau sudah mati, ala sabil karomah. Dengan bahasa itu adalah karomah katanya. Karomah, apa karomah? Kejadian-kejadian atau hal-hal yang di luar kebiasaan, abnormal. Itu karomah yang Allah berikan kepada wali-walinya, yang Allah berikan kepada orang-orang yang saleh. Namun bukan syarat menjadi wali memiliki karomah. Ini sering kita katakan, tidak ada syarat seorang itu dikatakan wali harus memiliki karomah. Tidak. Paham ya? Karomah itu adalah hal-hal yang di luar kebiasaan manusia gitu. Yang manusia normal itu nggak mungkin gitu. Bisa ada padanya. Itu disebut sebagai karomah. Ya, sebagaimana sebagian sahabat ketika mereka ingin berperang, lalu terpisahlah oleh lautan, seperti ada lautan di hadapan mereka. Bagaimana kalau kita bawa kuda, depan kita ada lautan, pasti kita akan berhenti sudah. Dia ingin nyeberang ke seberang sana gitu, di pulau sebelah sana, dalam sebuah utusan para sahabat ini. Lalu mereka bismillah, mereka pukul kuda-kuda mereka, lalu kuda-kudanya berjalan di atas air, di atas lautan. Itu yang disebut sebagai karomah, karena nggak mungkin. Kalau sekarang kita di laut naik kuda, kita pukul kudanya, mungkin sama kudanya kita yang dilempar ke sana. Gila lu ya manusia. Laut kita disuruh nyebrang. Kita yang dilempar gitu. Tapi para sahabat menyeberangi itu kuda-kudanya. Gitu. Di malam hari ketika ada 2 orang sahabat ini mau berangkat sholat subuh gitu. Gelap, tidak seperti sekarang kan, kalau subuh ini gelap. Tidak ada cahaya kecuali cahaya apa? Bulan. Itu pun kalau bulan tidak tertutup oleh awan. Gelap, ingin berangkat sholat subuh, gelap. Tongkatnya itu mengeluarkan cahaya yang dengannya dia berjalan menuju masjid. Itu karomah Allah memberikan kepada mereka itu. Itu karomah, itu hal yang di luar kebiasaan manusia itu. Karomah. Kemudian ada sahabat yang menunggangi seekor singa, dikatakan anta Abdullah, ana Rasulillah. Engkau adalah hamba Allah wahai singa. Saya adalah utusannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tunduklah atas nama Allah. Tunduk patuh, dia naik ke atas singa, dijadikan tunggangan singa itu. Itu disebut sebagai karomah, karena nggak mungkin. Jangankan singa, udah mikir aja, udahlah pokoknya. Jangankan singa, kita manusia biasa, nggak mungkin lah. Itu karomah. Anta Abdullah, ana Rasulillah. Tunduklah engkau adalah hamba Allah, sama maksudnya seperti saya. Tapi saya ini sedang perjalanan, sedang diutus oleh siapa? Rasulullah. Tunduklah atas nama Allah. Dia naik di atas singa itu, dia berjalan di atas singa dia. Itu disebut sebagai karomah, karena hal yang nggak mungkin kalau manusia biasa itu tidak memungkinkan itu. Kalaupun ada orang naik singa, pasti dilatihnya juga dari kecil, bukan yang tiba-tiba. Di gurun Sahara begitu ada singa, engkau hamba Allah. Iya, garuk sama dia, dimakan. Nggak bisa. Engkau hamba Allah. Masa bodoh, saya lapar, dimakan. Iya, maksudnya kalau ada orang naik singa itu sudah dilatih dari kecil singanya, dari masih bayi. Itu pun kadang singanya juga hilaf. Karena memiliki naluri sebagai predator itu. Hewan buas itu nalurinya adalah memangsa. Hilaf terkadang, dimakan tuannya, dicakar berdarah, itu sering. Macan, harimau begitu. Walaupun dari kecil tapi mereka masih memiliki apa? Naluri. Predator memangsanya itu ada. Walaupun tidak sekencang atau sekuat yang hidup di alam liar. Karena sudah terbiasa diberi makan. Maka hewan itu menjadi manja dan jinak. Tapi kalau kita berjalan ke gurun pasir begitu ada singa, engkau hamba Allah, saya pun hamba Allah. Tunduklah engkau atas nama Allah. Taib, bismillah kata singa, serak dimakan.
Di sahabat itu karomah. Ya, Allah berikan kepada orang-orang soleh. Tapi bukan menjadi syarat wali harus memiliki karomah. Ya, wah, ada ustadz sana, ustadz itu mah nggak bisa terbang. Ustadz itu mah bisa nggak ustadz itu terbang? Nggak bisa. Oh, berarti ini ustadznya bukan wali. Beda dengan ustadz saya nih. Ustadz saya ini saingan Lion Air di atas langit. Bisa terbang. Itu karomah. Tidak menjadi syarat seorang wali harus memiliki karomah. Apa kata para ulama? Dilihat Abu Bakar dengan Umar. Sepakat para ulama Abu Bakar lebih afdol dibandingkan Umar ibn Khattab. Bahkan ini akidah kita, akidah Ahlus Sunnah, Abu Bakar adalah manusia yang paling afdol. Setelah para nabi dan Rasul, itu Abu Bakar paling afdol. Manusia yang paling baik, paling bagus. Selain para nabi dan Rasul, ya jelas itu Abu Bakar. Namun dilihat Abu Bakar itu hal-hal yang karomanya apa coba? Diriwayatkan dari Abu Bakar. Justru lebih dominan, kita lihat riwayat, ada pada siapa? Umar bin Khattab itu lebih banyak. Paham? Kalau menurut mereka, mana yang lebih wali, Umar atau Abu Bakar? Umar. Kalau menurut mereka nih orang-orang yang wali harus punya karomah dulu nih, baru nih ustadznya sakti. Walaupun namanya sakti dibilang bukan ustadz sakti pokoknya. Walaupun namanya. Nah, dilihat dari Abu Bakar dengan Umar, lebih banyak karomah siapa? Umar ibn Khattab itu lebih banyak dibandingkan siapa? Abu Bakar itu. Ya, riwayat dari Umar itu banyak sekali sampai beliau memerintahkan pasukan yang beliau utus ketika khutbah Jumat. Umar mengutus pasukan, dia sedang khutbah Jumat di Madinah, dia memberitahukan kepada pasukan al-jibal, gunung-gunung sebelah kiri, sebelah kanan. Sedang khutbah seperti itu, dan pasukan yang jauh di sana mendengar suara Umar ibn Khattab. Karomah bukan tuh? Sakti nggak itu? Dia di Madinah gitu, tuh pasukan sudah berjalan jauh, mendengar suara siapa? Umar, awas ada gunung, gitu. Belok ke kiri. Awas ada gunung, belok ke kanan. Sedangkan Umar ketika itu khutbahnya di mana? Di Madinah, di markas kaum muslimin, di pusat pemerintahan kaum muslimin di Madinah. Itu karomah dari siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dalam riwayat walaupun ada pembicaraan seperti Umar menulis surat kepada Sungai Nil yang sudah lama berhenti mengalir. Sungai ini tuh keramat di Mesir dari dulu. Kalau kita baca literatur yang awam gitu ya, yang awam-awam, maksudnya bukan basic Islam lah. Emang di sungai ini tuh di Mesir sakral gitu loh. Biasa dikasih tumbal anak-anak cewek, perempuan-perempuan, perawan-perawan tuh biasa ditumbalkan dari zaman jahiliyah dulu gitu. Dari zaman jahiliyah memang sungai Nil itu banyak mistik atau mistis. Begitu banyak Mesir. Suatu hari Nil ini berhenti mengalirkan airnya gitu. Terjadilah apa? Paceklik, kekeringan. Karena di antara sumber kehidupan manusia adalah air, Pak. Penting. Makanya kan ibunya Ismail siapa? Hah? Yang dia bolak-balik akhirnya jadi Safa dan Marwah. Siapa? Hajar. Disuruh ketuk keluar apa? Air, sumur. Namanya sumur Zam-Zam, kering di situ. Sumber kehidupan itu air diantaranya. Nah, Nil begitu jadi sumber kehidupan orang-orang yang Mesir kuno dan sampai sekarang mungkin ya. Berhenti. Ditulis surat kepada khalifah. Siapa khalifah tertinggi? Ketika itu Umar bin Khattab jadi khalifah. Membaca keluhan atau laporan orang-orang yang tinggal di Mesir. Tulis oleh siapa? Umar bin Khattab dengan nama Allah dan seterusnya. Wahai Nil, aku perintahkan dengan nama Allah, mengalirlah kamu. Nanti kalau sudah sampai surat itu kata Umar, lemparin di sungai Nil. Dilempar tuh surat tulisan Umar ke sungai Nil. Nggak lama ngalir. Karomah bukan itu? Karomah. Banyak dari siapa? Umar ibn Khattab.
Tapi Abu Bakar mana? Abu Bakar. Ada hal-hal yang menakjubkan dari Abu Bakar? Tidak ada, tapi yang paling afdol antara Abu Bakar dengan Umar siapa? Abu Bakar. Wali Allah bukan dia? Wali Allah dia, jelas. Tapi di sini ingin jelaskan, bukan syarat wali itu harus memiliki karomah. Yaitu buktinya sudah antara Umar dengan Abu Bakar. Sepakat para ulama muslimin, Abu Bakar lebih mulia dibandingkan siapa? Umar ibn Khattab. Sepakat itu, nggak ada yang menyelisihinya. Abu Bakar lebih mulia dibandingkan para manusia yang lain selain Nabi dan Rasul. Dan jelas wali Allah. Kekasih siapa? Allah Azza wa Jalla. Tapi tentang karomah yang diriwayatkan dari Abu Bakar tidak lebih banyak daripada yang diriwayatkan dari jalur siapa? Umar ibn Khattab. Paham ya? Jadi bukan syarat menjadi wali itu harus memiliki karomah. Karomah itu adalah hadiah saja, penghibur bagi orang-orang yang soleh. Dan tidak boleh kita beribadah mencari karomah, karena karomah tidak bisa dicari. Ya, karomah tidak bisa dicari dan tidak bisa diusahakan gitu karomah. Itulah sisi lain pembahasan para ulama, bedanya karomah dengan apa? Sihir. Kalau sihir itu bisa dicari dan bisa diusahakan. Namun kalau karomah nggak bisa dicari. Kita mau beribadah dari balik sampai meninggal dunia untuk mendapatkan karomah nggak bisa dicari seperti itu. Diusahakan bagaimana ya agar saya ini bisa dapat karomah. Nggak boleh begitu. Kalaupun kita mau cari nggak akan bisa. Karena itu merupakan hadiah tasliyah, yaitu penghibur dari Allah bagi orang-orang yang soleh tadi. Nggak bisa dicari. Berbeda dengan sihir. Kalau sihir ada jalan untuk didapatkan. Ada usaha-usaha yang bisa kita mencapai kepada ilmu itu, ilmu sihir. Bisa cari. Ya pastinya bermain dengan jin, dengan syaitan. Berbeda dengan karomah lain. Thayyib ya. Terakhir, karomah itu tidak bisa dipakai seenak kita gitu. Jadi bisa terulang-ulang terus. Berbeda dengan ilmu sihir gitu. Kalau karomah nggak bisa diulang-ulang terus ya, nggak bisa sesuai kemauan orangnya gitu, nggak bisa saya mau terbang, nggak bisa. Sifatnya adalah spontanitas, spontan saja. Nggak bisa hari ini misalkan selamat dari kecelakaan, besok dicoba lagi, nggak bisa begitu. Itu karomah. Lain berbeda dengan sihir. Kalau sihir itu kapan saja bisa gitu. Mau kebal detik ini bisa, nanti besok begitu lagi bisa. Sihir juga kan hal-hal yang di luar kebiasaan manusia gitu. Seperti kebal, ditusuk dan lain-lain itu kan kalau manusia normal bisa atau tidak? Gak bisa. Nah itulah sekilas tentang karomah. Toib, kita kembali ke kitab. Hada wa inna qad dhahara al-an fima bainal muslimin. Gitu. Kata salah seorang ulama dari mazhab Hanafi, hal seperti ini yaitu orang-orang meyakini para wali bisa memiliki andil dalam pengaturan alam semesta mulai tersebar, mulai diyakini oleh kaum muslimin. Gitu. Orang-orang mulai meyakini ini. Jama'atun yad'una anna lil awliya tasarrufatin bihayatihim wa ba'da mamatihim wa istaghathu bihim fi syada'id wal balayat wa bihimamihim takshifu al muhimmat. Ada kelompok-kelompok atau pengajian-pengajian ya, jamaat, itu kumpulan-kumpulan. Mereka mengatakan bahwasanya wali-wali itu memiliki andil, memiliki kuasa dalam pengaturan alam semesta ini, baik ketika mereka para wali masih hidup atau ketika mereka para wali sudah mati. Ini ulama ini wafatnya tahun 1117 Hijriah. 1117 sudah ada ini.
Sekarang berapa? 1445 atau 24. Ini sudah ada dari masa dulu, berarti keyakinan-keyakinan yang begini gitu. Jadi sudah nggak aneh kalau sekarang juga ada yang seperti ini. Ya sudah muncul, kata beliau ini, orang-orang yang mengatakan para wali bisa ini dan itu, baik ketika masih hidup atau udah mati. Dan juga boleh beristighosah kepada mereka di dalam keadaan-keadaan yang sulit. Dalam keadaan-keadaan yang sulit. Dan bahwasanya para wali bisa menghilangkan kesulitan-kesulitan orang atau manusia. Fayatuna quburahum. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya ini. Kalau tadi itu muqaddimahnya itu, wali bisa begini dan seperti ini. Ini hasilnya apa? Hasilnya adalah mereka mendatangi kuburan para wali tersebut dan memanggil para wali tersebut fi qadail hajat, di dalam menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Ini hasilnya nih. Ya, pertamanya diajarkan dulu wali bisa begini dan begini. Kemudian wali memiliki kehebatan yang namanya karomah, bisa seperti ini dan bisa seperti itu. Lama-lama jamaah atau manusia akan mendatangi kuburnya, nih kuburannya nih. Orang yang sakti ini, wali ini. Silakan, apa yang Bapak inginkan sebutkan di sisi wali ini. Bisa mendengar, bisa mengabulkan, hajat-hajat kita. Dia nanti akan meminta kepada Allah. Ini perantara kita. Ada yang begitu, ini cuma perantara. Ada yang bisa langsung, nggak apa-apa. Ada yang sekedar mengatakan ini perantara kita kepada siapa? Kepada Allah, karena dia adalah kekasih Allah. Ini dia akan menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah. Kurang kita lewat dia aja udah. Tawasul itu namanya. Ada yang langsung sudah, ya wali ini bisa dengar, bisa dan seterusnya. Bisa mengabulkan, bisa memiliki andil ya dalam mengabulkan doa-doa. Ada juga yang seperti itu. Ada yang cuma tawasulan saja. Apa tawasul artinya? Perantaraan saja gitu. Karena kata mereka, kalau ingin ketemu presiden nggak bisa langsung, harus melalui ajudan atau orang terdekatnya, baru kita bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Mereka mengatakan begitu. Kalau kita ingin ketemu presiden atau kalau kita ingin berbicara kepada presiden, nggak bisa tahu-tahu langsung bicara, harus menemui orang-orang yang terdekatnya. Nanti akan disampaikan kepada Pak Presiden. Kalau kita ingin berdoa kepada Allah, maka harus melalui orang-orang yang soleh ini. Nanti dia akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa nggak langsung? Ana muznibun, saya ini banyak dosa. Katanya, kenapa nggak langsung saja? Kita ini manusia banyak dosa, banyak kesalahan. Jadi kalau minta langsung pada Allah itu malu dan seterusnya, nggak layak. Maka harus lewat siapa? Nah ini wali-walinya. Nanti dia akan menyampaikan hajat-hajat kita. Karena kita orang-orang yang penuh dengan dosa, perantara kita. Padahal Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah berfirman, ud'uni, berdoalah kalian semua kepadaku, astajib lakum, aku akan mengabulkan doa permintaan-permintaan kalian. Ini perintah dari Allah agar berdoa langsung kepada siapa? Kepada Allah, bukan melalui perantara mereka tadi. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku, dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Langsung berdoa, bukan melalui perantara. Seperti itu. Toib. Mereka mendatangi kuburan-kuburannya dan memanggil untuk menyampaikan hajat-hajat mereka. Mustadillina anna dzalika minhum karamat. Dengan dalih bahwasanya
para wali itu memiliki karomah. Apa tadi karomah? Sesuatu yang di luar kebiasaan. Kalau manusia normal tuh nggak bisa. Ini karomah, para wali itu memiliki karomah. Wa qalu minhum abdalun wa nuqba'u wa autadun ya wa nujaba'u wa sab'una wa sab'ah wa arba'un wa arba'ah wal qatbu wal guth linnas wa alil madar bila tibas wa jawwazu lahum adzabahi wan nuzur wa athbatu lahum fima lil ujur. Selain mereka mengatakan ya para wali itu sebagai abdal, nakbah dan lakop-lakop yang mereka lakukan kepada para wali itu. Wal gauth linnas, dia adalah orang yang menyelesaikan urusan-urusan manusia dan seterusnya. Sampai mereka berlebihan dikatakan atau disembelihkanlah wali-wali tersebut atau bernazarlah mereka di sisi makam wali-wali tersebut, begitu. Sampai berlebihannya begitu. Baik. Qala wa hadza kalamun fihi tafrid wa ifrat. Bal fi al-halak al-abadi wal adab as-sarmadi. Lima fi min rawahi asy-syirk al-muhaqqaq. Kemudian kata salah seorang ulama Hanafi dibantah nih ya. Perkataan ini perkataan yang melampaui batas gulu. Perkataan yang mana? Yang tadi di atas itu ya. Adalah perkataan atau pernyataan yang gulu, tafrid wa ifrat. Bal fi al-halak al-abadi. Bahkan perkataan tadi berkonsekuensi kecelakaan yang abadi. Ini bahayalah pokoknya ini. Wal azab as-sarmadi. Kenapa dikatakan perkataan yang tadi itu berbahaya, mengerikan? Karena perkataan yang tadi kita bacakan di atas itu fihi min rahi asy-syirk al-muhaqqaq. Itu sangat kental sekali dari unsur-unsur kesyirikan. Kental sekali unsur-unsur kesyirikan. Wa musadiratul kitab al-aziz al-musaddaq, dan juga bertentangan dengan al-kitab al-aziz. Apa maksudnya? Al-Qur'an. Dan juga menyelisihi keyakinan para ulama dan apa yang telah disepakati oleh para ulama dan umat Islam. Apa? Yaitu para wali tidak memiliki andil sama sekali dalam pengaturan alam semesta ini, apalagi mengabulkan doa. Maka pernyataan yang tadi itu sangat menyelisihi Al-Qur'an dan juga kesepakatan para ulama muslimin. Lalu dibawakan dalil surat An-Nisa tentang ijma gitu ya. Dalil akan kesepakatan. Ya, dalil akan hujahnya kesepakatan ijma kaum muslimin. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalihi wa tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya para sahabat, nuwalihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka kami akan palingkan dia kemana dia tersesat, dan di akhir kelak kami akan masukkan mereka ke dalam jahannam, dan ia adalah seburuk-buruk tempat kembali. Summa qala fa amma qauluhum inna lil awliya tasarrufat fi hayatim wa ba'dal mamat faruddu qaulu ta'ala. Adapun keyakinan mereka atau perkataan mereka orang-orang yang sesat ini, para wali memiliki kekuasaan baik ketika hidup atau mati, bertentangan dengan dalil surat An-Naml ayat 61 sampai 64. Ya, ilahum ma'allah, kemudian ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ada surat An-Naml lalu mengatakan ilahum ma'allah, apakah ada ilah yang lain bersamaan dengan Allah? Enggak ada. Ketahuilah lahul khalqu wal amru, bagi Allah adalah mencipta dan memerintahkan. Lillahi mulkus samawati wal ard, kepunyaan Allah lah mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan kerajaan bumi. Dan ayat-ayat yang lain yang merobohkan pernyataan mereka. Bahwasanya Allah wahid bil khalqi wat tadbir. Allah itu satu-satunya yang menciptakan dan mengatur. Menciptakan dan mengatur hanya Allah saja, enggak ada yang lain.
wa tasarruf wa taqdir wala syai'a li ghairihi fi syai'in ma biwajhin minal wujuh. Pokoknya secara mutlak tidak ada di sana selain Allah yang bisa mengatur dan seterusnya. Fal kullu tahta mulki wa qahri tasarrufan wa mulkan wa iyyan wa imata wa khalqan. Seluruh alam semesta ini di bawah kekuasaannya dan keagungannya, pengaturannya. Wa ihya'an wa imata khalqan, baik menghidupkan, mematikan atau menciptakan. Itu hak mutlak siapa? Allah Azza wa Jalla. Bukan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tadi menghidupkan kembali anak-anak yang anak kecil yang sudah mati gitu. Bukan, tapi itu adalah hak siapa? Allah untuk menghidupkan dan juga mematikan. Luar biasa itu hikayat-hikayat dari Syekh yang disandarkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, luar biasa itu. Sampai ayam sudah tulang belulang itu ya, dikembalikan lagi menjadi daging. Yang dilihat santrinya kelaparan itu kan, sudah makan, sudah berapa orang dari santrinya kelaparan itu dikasih ayam bakar kata kita, dimakan, udah kenyang belum kenyang. Saya akan kembalikan lagi nih seperti semula. Ini kan sudah jadi tulang, wahai Syekh. Tenang aja. Kun fayakun. Jadi itu ayam kembali bersatu lagi tulangnya jadi ayam bakar lagi, makan lagi. Luar biasa. Ada bukunya sama saya di rumah, bahasa Indonesia. Saya beli di pasar. Saya beli di mana? Di pasar, itu bukan pasar sini ada. Itu cerita-cerita yang orang sandarkan pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada bukunya warna hijau tebal. Nggak ada di ruangan ini. Takutnya kamu baca, sesat nanti kamu keluar dari sini. Ustaz, ini buku berarti bagus dibakar. Itu tebal bukunya, ada cerita. Dan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau menjelaskan hikayat anna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kathiratun al-kadhib. Kata Al-Imam Az-Zahabi, kebanyakan kisah-kisah atau riwayat-riwayat yang disandarkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kebanyakannya adalah dusta, palsu, bohong. Bohong kebanyakannya. Walaupun ada yang benar. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani termasuk ulama ahlu sunnah, termasuk orang yang menjelaskan tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah gitu. Ada buku yang warna putih-putih nggak di situ? Kayaknya di rumah saya. Coba ambil. Mudah-mudahan itu. Tapi kayaknya nggak ada di sini. Terang mana? Semoga. Coba lihat. Bukan, nggak ada. Saya ada kitabnya. Al-Gunyah. Dulunya Al-Gunyah itu karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada di rumah cetakan Mesir. Nah, di situ beliau menjelaskan tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah, termasuk tentang bersemayamnya Allah di atas langit. Termasuk menjelaskan tentang Al-Quran adalah firman Allah dan lain-lain. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Namun kata Syekh Waqf Al-Qahtani rahimahullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu terpengaruh nanti dalam masalah-masalah ibadah gitu. Fadail a'mal itu banyak bersandar kepada hadis-hadis palsu dan lemah. Makanya dalam bab di buku itu ada bab tentang suluknya, ada bab tentang akidah juga ada. Bahkan menjelaskan tentang firqah-firqah sesat. Nanti ada bab ibadah. Bab ibadah itulah yang banyak sekali hadis-hadis lemah dan palsunya. Dan yang sayangnya itulah yang banyak diikuti oleh kaum muslimin. Adapun masalah akidah beliau, ketika beliau membantah Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, membantah orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana tempat, itu nggak banyak dinukil. Di negeri kita juga nggak banyak dinukil. Tapi kalau masalah ibadah, sholat rogoib, sholat ini, sholat itu banyak dinukil dari Syekh Abdul Qadir Jilani gitu, diviralkan kalau yang seperti ini. Tapi yang sisi akidahnya itu banyak tidak diviralkan. Dan begitulah ahlul bid'ah mengambil apa yang mereka senangi dan menutup apa yang tidak mereka sukai, walaupun dari satu ulama yang mereka gandrungi gitu. Begitulah ciri-ciri dari ahlul bid'ah. Ada di sini lagi. Emang betul-betul nggak ada ya? Warnanya putih nggak ada ya? Itu banyak itu stabilo dari saya itu.
Di Stabilon itu yang masalah akidah, firqah sesat. Ya kita bacanya itu senang. Untuk apa? Untuk bahan di dalam membantah orang-orang yang gandrung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena termasuk bentuk kita pendekatan membantah orang adalah kita ambil perkataan ulama yang mereka gandrungi gitu. Itu kita jelaskan. Ini Syekh Abdul Jilani nih mengatakan Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Jelas dengan tegas dan menyesatkan kelompok Jahmiyah yang mengatakan Allah di mana-mana tempat gitu. Nggak boleh kata beliau rahimahullah. Ya dan banyak cerita-cerita dari beliau yang palsu kata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala. Toyib, sampai di mana kita tadi itu? Ada dalil ya. Kemudian wa tamaddaha ar-rabb tabaraka wa ta'ala bi infiradihi bi mulki fi ayatin min kitabillah min kitabihi ka qouli ta'ala hal min khaliqin ghairullah. Ini dalil dibawakan tentang Allah wahid. Allah itu satu-satunya yang menciptakan. Hal min khaliqin ghairullah, surat Fatir ayat ketiga. Apakah ada pencipta lain selain Allah? Ini pertanyaan yang maksudnya mengingkari gitu. Pertanyaan yang sudah nggak perlu jawaban. Itu banyak di Al-Quran. Namanya istifham inkariyun. Bentuknya pertanyaan, tapi sebenarnya untuk mengingkari. Dan pertanyaan itu sebenarnya tidak perlu dijawab lagi karena jawabannya sudah jelas. Seperti sini, hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada pencipta selain Allah? Itu kan pertanyaan. Tapi untuk mengingkari, ini mananya nggak ada. Nggak mungkin ada yang menciptakan selain Allah. Dan pertanyaan itu sudah tidak usah lagi untuk dijawab karena semua orang tahu. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum. Kata Allah di sini, la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbiuka mithlu khabir. Lalu mengatakan dalam surat apa ini? Fatir ayat ke 13 dan 14, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Sesembahan-sesembahan selain Allah yang kalian minta kepadanya, yang kalian berdoa kepadanya, yang kalian beribadah kepadanya, ma yamlikuna min qitmir, tidak memiliki andil, tidak bisa menciptakan min qitmir apa? Tipis biji ari, dijelaskan biji ari itu kayak kulit kurma gitu ya. Kurma itu kan tipis kalau dibuka kulitnya. Nah, itu berhala-berhala dan tuhan-tuhan selain Allah itu nggak bisa menciptakan setipis kulit ari itu tuh nggak bisa, gitu. Nggak punya sama sekali. Tidak bisa menciptakan. Bahkan tidak ikut andil di dalam menciptakan. Itu tidak membantu dalam menciptakan itu. Siapa yang menciptakan itu? Hanya Allah semata. Mereka nggak bisa itu, nggak punya tuh sekulit tipis ari gitu, nggak ada. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Ketika kalian meminta berdoa kepadanya, mereka tidak mendengar doa kalian. Kalau kita berdoa minta kepada dia nggak bisa mendengar. Allah nafikan di sini apa? Pendengaran. Gigitin tangan kamu kayak anak kecil umur 3 tahun kamu. Gigitin tangan, tulis, perhatikan. Allah nafikan apa di sini? Pendengaran bagi tuhan-tuhan selain Allah. Nggak bisa mendengar. Sama juga dengan apa namanya? Orang-orang soleh yang sudah meninggal bisa mendengar tidak mereka? Tidak bisa mendengar. Allah nafikan pendengaran dari mereka. Nggak bisa mendengar mereka itu. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka bisa mendengar, oke lah, katakan mereka bisa mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengabulkan. Walaupun mereka itu bisa mendengar, kata Allah, kalaulah mereka bisa mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan. Ngerti?
Mereka nggak bisa mengabulkan. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan nanti di hari kiamat berhala-berhala itu dan segala sesembahan selain Allah akan mengingkari kesyirikan kalian. Akan mengingkari kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Allah mengatakan di sini di hari kiamat mereka tidak akan mengingkari kelakuan kalian itu dari kesyirikan. Summa qala fa qawluhu fil ayat kulliha min dunihi ay min ghairihi fa inna amun yadkhulu fihi ma taqadathu min waliyin wa syaitan tastamidduhu fa inna man lam yaqdir ala tasarruf nafsihi kaifa yamudu ghayruhu. Di dalam firman Allah tadi ada kalimat min dunihi walladzina tad'una min dunihi tadi dibahas di sini. Min dunihi ay min ghairihi artinya adalah selain Allah. Ini umum ya. Umum. Apa aja itu yang diminta selain Allah terserah. Apa saja itu yang berdoa orang-orang kepada selain Allah itu umum apa aja. Ya. Bisa dari wali, bisa juga syaitan juga bisa, atau malaikat juga bisa orang minta kepada malaikat. Sama, para malaikat tidak bisa menolong bagi dirinya, apalagi menolong orang lain. Ini aja nggak bisa. Tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat bagi dirinya, apalagi mendatangkan manfaat bagi orang lain atau menahan madarat bagi orang lain. Nggak bisa. La yamliku nafsi naf'an wala darra. Nabi saja Allah mengatakan, pinta kepada Rasul, engkau tidak bisa memberikan kekuasaan kepada dirimu dalam hal manfaat dan madarat, apalagi kepada orang lain. Qul la amliku nafsi naf'an wala darran illa masya Allah. Katakan wahai Muhammad, engkau itu tidak bisa memberikan manfaat bagi dirimu dan juga memberikan madarat bagi dirimu kecuali apa yang Allah kehendaki untuk saya. Itu nggak bisa, apalagi kepada orang lain maksudnya. Apalagi kalau dia sudah meninggal, lebih jauh lagi, lebih lemah lagi. Kemudian dalil-dalil yang lain tentang mematikan dan menghidupkan ini. Ila an qala inna hadza la qaulun khim wa syirkun azim. Ila an qala amal qaul bi tasarruf ba'da al-mamat fa huwa ashna wa abda min qaul bi tasarruf fil hayat. Adapun pernyataan mereka para wali bisa memiliki kekuasaan andil setelah kematian, itu lebih parah lagi, lebih keji lagi. Asna'u itu keji, lebih kotor lagi. Ungkapan mereka para wali bisa mengatur setelah mereka mati gitu. Udah mati masih bisa ngatur, ini lebih keji lagi. Wa abda, lebih bid'ah lagi, lebih buruk, lebih jelek daripada pernyataan mereka para wali bisa mengatur ketika mereka masih hidup. Itu masih agak mending kerusakannya. Orang meyakini para wali bisa memiliki andil dalam alam semesta ketika mereka masih hidup. Itu kerusakannya tidaklah lebih parah daripada keyakinan dan perkataan orang para wali pun masih bisa mengatur alam semesta atau memiliki andil ketika mereka sudah mati. Itu lebih jelek lagi. Itu lebih mendingan yang pertama ketika masih hidup daripada pernyataan yang kedua ketika sudah mati. Bahaya. Asna wa abda. Qala jalla dzikru, Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad mayit, akan mati sebagaimana manusia yang lain, baik para nabi dan rasul, mereka pun akan atau telah mati. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa itu ketika sudah datang masanya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan juga orang yang telah tidur gitu. Makanya
disebutkan bahwasanya tidur adalah akhul maut, tidur adalah saudara dari kematian. Allah yang yumsik, Allah yang tahan itu ruh ketika kita sedang tidur, karena tidur adalah saudara dari kematian. Akhul maut, tidur adalah saudara dari kematian. Kalau kita ingin lihat orang mati atau bagaimana orang itu akan saudara kita mati bentuknya kayak apa, itu lihat aja ketika dia sedang tidur. Dan gitulah kalau kalian lihat teman kalian tidur itu, kalau dia mati nanti begitu, itu diam sudah. Wajahnya ya begitu aja, diam. Psikolog tahan itu ruh. Makanya setelah bangun tidur kita baca doa apa, Fadil, bangun tidur? Nah, ba'dama amatana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan lagi kita setelah tidur itu. Segala puji bagi Allah, alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Maksudnya apa? Tidur itu dibahasakan maut, mati juga. Tidur dibahasakan mati juga. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kami akan dikembalikan nanti di hari kiamat. Saudara dari kematian itu ya, tidur persis begitu. Ada juga orang tidur tidak kembali lagi. Ada juga di sana manusia yang tidak kembali lagi setelah dia tidur, sudah meninggal. Luar biasa itu. Tidur bersama kita di malam hari, besok pagi sholat subuh sudah tidak bangun. Bukan seperti Zaki nggak bangun kesiangan, tapi betul-betul tidak bangun, itu maknanya adalah mati. Ada juga yang seperti itu, sudah nggak bisa lagi diajak komunikasi. Mendengar nggak dia? Nggak dengar. Sama ketika mayit dikubur, bisa dengar nggak dia? Nggak bisa. Bisa diajak ngobrol itu mayit. Kalau kita mau ngomong aja udah, tapi kan nggak ada manfaatnya. Dia nggak bisa mendengar dan tidak bisa menjawab itu mayit. Tanya mau makan apa? Tidak akan menjawab dia. Tidak mendengar dan tidak akan menjawab. Sudah mati. Sama juga orang yang sudah dimakamkan, dikubur. Walaupun itu adalah dulunya orang soleh atau yang disebut sebagai wali, sama nggak bisa. Begitu juga orang yang sudah mati seperti itu. Thayyib. Kemudian kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Ini dalil-dalil tentang Allah yang mematikan gitu. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Wa fil hadits idza mata ibnu adam in qata 'amalu illa min thalath. Dalam hadis apabila manusia mati akan putus amalannya kecuali 3. Mati ya. Akan putus amalannya kecuali 3. Ini ingin menjelaskan orang yang sudah mati memberikan manfaat. Dia misalnya dia sholat, bisa nggak udah mati sholat? Nggak bisa. Ketika udah mati bisa nggak dia baca Al-Quran? Nggak bisa. Dia sudah mati bisa nggak dia bersedekah? Nggak bisa. Nolong berbakti pada orang tua bisa nggak dia udah mati? Nggak bisa. Manfaat aja nggak bisa dia datangkan untuk dirinya sendiri kecuali 3 tadi. Apalagi manfaat ingin dia datangkan untuk siapa? Orang lain. Untuk dirinya aja dia nggak bisa nambah. Sudah selesai, tutup buku amalan. Jadi tadi yang mengalir itu pun yang mengalir atas usaha dia ketika dia masih hidup. Dia memang yang bergerak di situ sehingga menghasilkan pahala ketika dia sudah mati. Jadi nggak bisa lagi. Ini hadis ingin menjelaskan, dibawakan di sini untuk mendatangkan manfaat buat dirinya aja dia udah nggak bisa, udah putus amalannya. Apalagi mendatangkan manfaat bagi orang lain. Wahai Syekh Fulan, berikanlah saya rizki nih. Nggak bisa. Wahai Syekh Fulan, lancarkanlah usaha saya nih, saya lancarin. Bisa tidak? Nggak bisa. Untuk dirinya aja dia nggak bisa. Idza mata ibnu adam in qata'a anhu amaluhu illa min thalathin. Apabila manusia mati, putus sudah amalannya kecuali dari 3 hal tadi. Fajami'u dzalika wa ma huwa nahu dalun ala inqita'il his wal harakah minal mayyit. Dalil-dalil yang tadi kita sebutkan dan yang lainnya menunjukkan kepada kita bahwasanya telah terputus dari mayat itu al-his, rasa gerak. Nggak bisa lagi mereka. Nggak ada mayat itu bisa merasakan, bisa bergerak tuh nggak ada. Merasakan gitu ya. Misalnya di atasnya lagi panas, wah ini lagi kemarau, lagi musim hujan. Wah ini ada yang goreng ikan asin, dia nggak bisa merasakan lagi. Atau bergerak nggak bisa lagi.
wa anna arwahahum mumsakah wa anna a'malahum munqati'ah an ziyadatin aw nuqsanin. Bahwasanya roh-roh mereka mumsikah, sudah Allah tahan gitu. Enggak akan lagi kembali. Hidup lagi enggak akan. Hidup ke dunia ya. Wa anna a'malahum munqati'ah. Bahwasanya amal-amal mereka sudah putus, enggak bisa lagi bertambah maupun berkurang. Padahal dzalika ala anna laisa lil mayit tasarruf fi dzati. Dari sini kita jelas mengetahui bahwasanya mayit itu enggak bisa lagi memberikan manfaat atau memiliki kekuasaan, itu enggak bisa sama sekali. Apalagi kepada orang lain. Apabila mayat itu lemah untuk menggerakkan dirinya, bagaimana mungkin dia bisa membantu keperluan orang lain? Kan pakai akal aja begitu. Allah subhanahu yukhbiru anna al-arwah indahu wa hulal mulhidun yaqulu inna arwahal mutlaqah mutasarrifah qul antum a'lamu amillah. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwasanya roh-roh itu ada di sisi siapa? Di sisi Allah. Dan mereka nih orang-orang yang sesat mengatakan roh-roh itu bisa kembali dan membantu jamaah pengajiannya, bisa dia bantu. Kalau orang mengatakan yumsik allati qada 'alaihal maut, Allah menahan dan menguasai roh-roh orang yang sudah mati dan nggak bisa kembali ke kehidupan dunia lagi, nggak bisa lagi diambil gitu, sudah dicabut nyawanya, dia ambil, wahai malaikat Israel, kembalikan nyawa anak ini, karena ibunya nangis, nggak bisa, karena roh itu di tangan siapa? Allah Azza wa Jalla, tahan, nggak bisa lagi. Qul antum a'lamu amillah, katakanlah engkau yang lebih tahu atau Allah yang lebih mengetahui. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ini masih bantahan-bantahan atau dalil-dalil ya, yang menunjukkan Allah itu adalah Esa dalam menciptakan, mengurus sekalian alam semesta, mematikan, menghidupkan dan seterusnya. Karena ini bab tentang istighotsah ya, tentang istighotsah kepada selain Allah, dan ini banyak terjadi, disebutkan dalam syarah kitab ini, orang-orang beristighotsah kepada wali-wali itu, para orang-orang soleh yang sudah wafat. Dan ini termasuk dari kesyirikan. Kita sudah bahas arti dari istighotsah dan juga perbedaannya dengan doa ya. Kenapa banyak disebutkan di dalam syarahnya ini dari para ulama tentang bantahan-bantahan kepada orang-orang yang gandrung terhadap kubur-kubur keramat atau yang dikatakan sebagai wali? Karena ini babnya tentang istighotsah. Karena istighotsah itu banyak terjadi, diminta kepada mereka itu beristighotsah, meminta di saat sulit kepada orang yang sudah mati ini, beristighotsah. Ada lagi sholat istighotsah. Tahu tuh sholat atau istighotsah? Ada pertanyaan? Ini bisa dibaca ya di rumah sebelum kita dikaji. Ini penuh dengan nukilan-nukilan dari para ulama madhab ini ya, di mana mereka memerangi kesyirikan. Ini dari madhab Hanafi dan nanti ada yang lainnya. Dan kita akan bacakan sedikit demi sedikit. Itulah wajibnya kita bersabar dalam membacakan jelas keterangan-keterangan seperti ini. Sengaja banyak yang nggak saya lengkap ya, karena hal ini adalah real terjadi, sering banyak, dan ini menarik untuk kita bacakan penjelasan para ulama yang terdahulu juga di sini. Bahwasanya ini tuh bukan hal yang baru gitu. Orang-orang yang gandrung kepada kuburan dan yang lain itu bukan hal yang baru. Dari dulu juga sudah terjadi dan sudah dijelaskan, dibantah oleh para ulama kita. Maka kita sabar membacakan ini. Dan inilah seninya, seni dalam kajian rutin seperti ini. Kalau sendiri kita mungkin belum tentu bisa baca di rumah. Baik, sampai di sini. Subhanaka Allahumma bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.